Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adita Bintang Maharani. NIM 2605 0113 140114. Jadi hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai praktikum yang sudah dilakukan dari modul 1 sampai modul lapangan. Praktikum Coastal Marine Multi-Hazard Analysis. Pertama dari latar belakangnya. Dimulai dengan wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat karena dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti perikanan, pelabuhan, pariwisata, dan permukiman. Namun wilayah pesisir juga merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai ancaman seperti abrasi, banjir rob, gelombang tinggi, kenaikan muka air laut, dan tsunami. Ancaman-ancaman tersebut dapat terjadi secara bersamaan maupun saling mempengaruhi, sehingga meningkatkan tingkat resiko dan kerentanan wilayah pesisir. Masuk ke modul 1, yaitu analisis land subsidence terhadap kerentanan pesisir. Di sini terdapat gambar peta yang telah dilayouting, peta land subsidence Kota Semarang tahun 2023 sampai 2024, di mana hasil pengolahan data di INSAR menunjukkan adanya variasi land subsidence di wilayah pesisir Kota Semarang dengan penurunan muka tanah yang lebih tinggi di bagian utara dibandingkan selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor geologi berupa sedimen aluvial muda yang kompresibel, aktivitas manusia seperti industri dan pemukiman yang intensif, serta morfologi wilayah yang relatif landai. Beberapa area mengalami penurunan signifikan yang meningkatkan risiko banjir rob, kerusakan infrastruktur, gangguan drainase, dan genangan air laut, serta dapat memperparah dampak kenaikan muka laut. Konsep multi-hazard berarti analisis tidak hanya berfokus pada satu ancaman, tetapi beberapa bahaya yang saling berinteraksi di wilayah pesisir. Pada studi ini, land subsidence berinteraksi dengan banjir rob, kenaikan muka laut, dan tekanan aktivitas manusia, sehingga meningkatkan risiko secara keseluruhan. Masuk ke modul 2 yaitu Coastal Vulnerability Index atau CVI. Ini di sini gambarnya terlihat bahwa ada, sudah kita bikin garis sini coastalnya untuk mengetahui indeks vulnerability-nya, di mana didapat hasil dari pengolahan CFI menunjukkan bahwa tingkat kerentanan CVI ya, menunjukkan bahwa tingkat kerentanan pesisir Kota Semarang bervariasi dari kategori rendah hingga sangat tinggi. Berdasarkan peta hasil analisis, wilayah dengan kerentanan rendah hingga sedang umumnya berada di bagian barat dan selatan Kota Semarang seperti Kecamatan Tugu, Ngalian, Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, dan Tembalang yang didominasi warna hijau hingga kuning. Sementara itu, tingkat kerentanan meningkat ke arah timur, terutama di Kecamatan Semarang Timur, Sari, Pedurungan, dan Genuk yang didominasi warna oranye hingga merah. Tingginya nilai kerentanan di wilayah timur menunjukkan bahwa kawasan tersebut lebih rentan terhadap berbagai tekanan pesisir seperti banjir rob, abrasi, dan kenaikan muka air laut. Kondisi ini berkaitan dengan fenomena land subsidence yang cukup tinggi di wilayah timur Kota Semarang, sehingga menyebabkan elevasi relatif terhadap muka laut semakin rendah. Karakteristik pantai yang landai dan perubahan garis pantai akibat abrasi turut meningkatkan nilai kerentanan pada wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah bagian barat dan selatan memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah karena berada pada elevasi yang lebih tinggi. Dalam konsep CMMH, di modul CVI ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kerentanan wilayah pesisir terhadap berbagai ancaman secara terintegrasi. Nilai CVI diperoleh dari kombinasi beberapa parameter fisik pesisir seperti geomorfologi, elevasi perubahan garis pantai, kemiringan pantai, gelombang, dan pasang surut. Next-nya ini udah modul 3, yaitu pemodelan 3D tsunami berdasarkan data elevasi SRTM. Nah, di sini terlihat perbedaannya berbeda skenario. Ini untuk yang 5 meter, ini untuk yang 15 meter dan 30 meter. Bisa dilihat ini biru-birunya lebih banyak kan menandakan itu tingginya air melalui elevasi SRTM ini. Didapat hasil analisis bahwa pemodelan genangan tsunami menggunakan metode Bedrock model menunjukkan bahwa luas genangan meningkat seiring bertambahnya tinggi tsunami. Pada skenario 5, genangan masih terkonsentrasi di wilayah pesisir, muara sungai, dan dataran rendah yang berhubung langsung dengan laut. Ketika ketinggian tsunami meningkat menjadi 15 meter, genangan mulai meluas ke bagian tengah daratan karena air melewati area dengan elevasi rendah.
Pada skenario 30 meter, genangan berkembang paling luas dan menjangkau hampir seluruh kawasan wilayah Karangjaladri, Chin, kawasan dataran rendah hingga mendekati wilayah perbukitan. Wilayah Jaladri, Cintaratu bagian rendah dan kawasan pesisir selatan menjadi area yang paling rentan karena memiliki elevasi rendah dan kemiringan lereng yang landai. Sebaliknya daerah perbukitan di bagian utara relatif lebih aman karena elevasi yang lebih tinggi dan lereng yang lebih curam mampu menghambat penjalaran genangan tsunami. Dalam konsep CMMH, modul pemodelan tsunami digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan wilayah terhadap ancaman tsunami berdasarkan karakteristik topografi. Ini bagian untuk 2D-nya. Tadi itu kan 3D. Tadi itu kan masih 2D atau layouting. Nah, sekarang masuk ke 3D-nya. Hasil visualisasi 3D memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara wilayah dan penyebaran genangan tsunami. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa genangan cenderung mengikuti bentuk permukaan daratan, di mana wilayah dengan elevasi rendah mengalami inundasi yang lebih luas dibandingkan wilayah dengan elevasi tinggi. Pada skenario 30 meter, genangan terlihat menyebar hingga mendekati kawasan perbukitan, sedangkan wilayah utara yang memiliki topografi lebih tinggi tetap relatif aman dari dampak tsunami. Pada skenario 15 meter, genangan mulai memasuki area pemukiman yang lebih padat. Sementara itu, pada skenario 30 meter, sebagian besar bangunan di dataran rendah berada dalam zona genangan sehingga berpotensi mengalami kerusakan yang lebih besar. Dalam konsep CMMH lagi, visualisasi 3D berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana kondisi topografi mempengaruhi tingkat bahaya tsunami dan potensi dampaknya terhadap infrastruktur pesisir. Masih di modul 3, cuman udah beda. Ini membahas tentang kerentanan tsunami. Ini sudah di layouting di daerah mana ini ya? Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Jadi, tsunami itu merupakan salah satu bahaya yang utama di wilayah pesisir yang dapat menimbulkan kerusakan besar, terutama pada daerah yang dekat dengan pantai dan memiliki topografi landai. Analisis kerentanan tsunami dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi berdampak berdasarkan kondisi fisik lingkungan. Dari hasil pengolahan menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran yang berada dekat dengan pesisir pantai memiliki topografi landai termasuk dalam kelas kerentanan tinggi hingga sangat tinggi. Sebaliknya, wilayah yang jauh dari pantai dan memiliki elevasi lebih tinggi cenderung berada pada kelas kerentanan rendah. Setiap parameter diklasifikasikan menjadi 5 kelas kerentanan, kemudian digabungkan menggunakan metode wave scoring untuk menghasilkan peta kerentanan tsunami. Dalam konsep CMMH, modul tsunami merupakan salah satu komponen penyusunan analisis multi-hazard. Meskipun modul ini hanya berfokus pada ancaman tsunami, analisis dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa parameter bahaya, seperti slope 25%, jarak pantai 30%, dan sungai 15%, yang mempengaruhi tingkat dampak tsunami. Lanjut masuk ke modul lapangan. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa wilayah pesisir Semarang dan Demak mengalami penurunan muka tanah yang masih berlangsung secara aktif. Di Kota Semarang, laju penurunan tanah berkisar antara 2,5 sampai 3 cm per tahun dengan nilai tertinggi ditemukan di Kecamatan Gayam Sari. Sementara itu, kondisi di Kecamatan Sayung, Demak jauh lebih parah dengan laju penurunan mencapai 3,3 sampai 13,3 cm per tahun dan total amblesan hingga 190 cm pada beberapa lokasi. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi tanah aluvial yang lunak, eksploitasi air tanah, serta tinggi pembangunan di kawasan pesisir. Penurunan muka tanah memberikan dampak yang signifikan terhadap infrastruktur dan lingkungan pesisir Semarang Demak. Di Semarang, jalan, drains, and fasilitas umum mengalami kerusakan serta harus ditinggikan secara berkala untuk mengurangi dampak banjirop. Di Demak, kondisi yang lebih ekstrim menyebabkan masyarakat harus berulang kali menguruk rumah dan lingkungan karena genangan rob yang semakin luas. Selain merusak infrastruktur, land subsidence juga mempercepat abrasi yang mengakibatkan hilang tambak mangrove hingga sebagian wilayah permukiman. Lalu CMMH juga berperan penting untuk mengintegrasi berbagai ancaman pesisir seperti land subsidence, banjirop, abrasi, dan kenaikan muka laut sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan mitigasi, penentuan prioritas penanganan, dan pengolahan wilayah pesisir yang lebih berkelanjutan. Nah, di sini itu terlihat bahwa ada 4 patok untuk mengetahui penurunan muka tanah.
Nah, di sini dilakukan juga, selain patok, dilakukan juga wawancara pada penduduk. Ini lokasinya di Kabupaten Demak, di Sayung. Yap, thank you. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.